Selamat datang kembali di channel Konspedia dan ketemu lagi sama aku Ain. Dan pada kesempatan ini aku akan ngebahas tentang sebuah kasus yang baru bisa dipecahkan setelah 17 tahun. Pada kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang baru terungkap siapa pembunuhnya setelah 17 tahun kemudian. Pembunuhan ini terjadi pada seorang remaja berusia 15 tahun bernama Jessica Lynn Kent, yang mana dia ini meninggal tepatnya pada tanggal 16 Maret 1991. Jasad Jessica ini ditemukan dalam keadaan tanpa busana, hanya mengenakan bra dan juga kaos kaki di sebuah pemakaman yang bernama Foster Chapel di Jefferson Barat, Ohio. Sebelum kita bahas siapa pembunuh sebenarnya dari Jessica ini, aku akan ceritain gimana sih masa remaja dari Jessica Lynn Kent ini. Jadi Jessica Lynn Kent ini adalah gadis remaja yang berusia 15 tahun, sebenarnya udah menuju ke 16 sih ya, karena tanggal lahirnya itu adalah 24 September 1975. Pada masa remajanya, Jessica Lynn ini tuh sama kayak anak-anak remaja biasanya yang aktif banget di sekolah, terus dia ini juga anggota cheerleaders di sekolahnya. Nah, dia ini juga terkenal dengan sebutan siswa teladan. Sampai suatu ketika, si Jessica ini tuh sifatnya berubah. Dia udah mundur dari cheerleaders, terus nilai-nilainya turun. Dan ternyata dia ini terpengaruh sama pergaulannya. Dan kenapa dia bisa berubah seperti itu? Karena dia punya pacar. Nah, pacarnya ini namanya adalah Shawn Thompson, yang dimana 3 tahun lebih tua daripada si Jessica. Nah, karena dia ini lebih tua pacarnya, orang tuanya pun gak setuju. Bahkan kayak ngekang si Jessica supaya gak bisa ketemu sama si pacarnya. Jadi semenjak dia pacaran sama Shawn Thompson, nilai-nilainya berubah, terus juga kehadiran di sekolah itu banyak yang bolos, terus sifatnya sama orang tuanya juga dia sering melawan. Akhirnya orang tuanya mengambil tindakan tegas sama si Jessica. Jessica tuh gak boleh sama sekali ketemu sama si Shawn Thompson dan ditempatkan di sebuah rumah yang bernama Huckleberry. Tepatnya si Jessica pindah ke rumah itu adalah pada tanggal 4 Maret di tahun 1991. Nah, rumah Huckleberry ini seperti kayak safe house. Jadi di Ohio itu ada safe house khusus buat anak-anak remaja yang punya masalah, kayak masalah dengan orang tua, sekolah, terus alkohol, drugs dan sebagainya. Ajan. Gimana lah nyambungnya? Sampai akhirnya orang tua Jessica Lynn mengambil langkah tegas untuk supaya si Jessica Lynn ini berubah. Jadi dia dipindahin ke rumah yang namanya rumah Huckleberry. Jadi rumah Huckleberry ini adalah rumah yang dikhususkan untuk anak-anak remaja yang punya masalah sama sekolah, keluarga, atau lingkungan sosialnya kayak drugs, alkohol, dan segala macam. Nah, si Jessica Lynn akhirnya pindah ke rumah itu dari tanggal 4 Maret 1991. Dan Jessica Lynn nurut-nurut aja sama orang tuanya. Akhirnya dia tinggal di situ sama anak-anak yang lain juga dan rutin untuk menghadiri konseling yang diadain di rumah Huckleberry itu. Nah, seminggu pertama semuanya itu berjalan baik-baik aja. Sampai suatu ketika ternyata si Jessica ini ketemu lagi sama si pacarnya. Walaupun saat itu masih mantan, tapi mereka tuh masih berhubungan dan masih sering ketemu. Dan terjadilah sebuah pertengkaran, tapi pertengkaran ini dari telepon aja sama si Shawn Thompson tadi, si mantan pacarnya. Gara-gara pertengkaran itu, nggak tahu kenapa si Jessica Lynn ini stres dan dia
keluar dari rumah itu untuk cari angin aja sebenarnya. Dia pengen pergi ke mall. Sampai suatu waktu dia ini nunggu di halte bus untuk nunggu bus untuk pergi ke mall. Dan di halte bus itu dia tuh sempat kayak ketemu teman-temannya, terus ada sempat ngobrol juga. Dan entah gimana caranya Jessica masuk ke sebuah mobil yang dikendarai sama 2 orang pria, dan akhirnya Jessica tuh mau aja untuk masuk ke dalam mobil itu. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Maret 1991. Jadi orang-orang taunya dan ngelihat terakhir kali Jessica itu hidup itu adalah di tempat halte bus tadi. Setelah Jessica naik mobil itu, akhirnya Jessica hilang selama kurang lebih 2 hari. Sampai orang-orang mencarinya dari teman sekolah, terus guru-guru, orang tuanya apalagi. Tugas polisi juga turut membantu pencarian Jessica Lynn. Pada tanggal 17 Maret 1991, polisi menemukan seorang mayat gadis berusia 15 tahun. Tapi waktu itu belum tahu tuh itu mayatnya si Jessica yang hilang atau bukan. Sampai setelah penyelidikan baru diketahui ternyata itu adalah jasadnya si Jessica Lynn yang hilang 2 hari yang lalu. Tubuh Jessica Lynn ini ditemukan sekitar jaraknya kurang lebih 20 mil dari rumahnya, yaitu tepatnya di pagar pemakaman Couple Poster. Nah, Jessica ini ditemukan dekat dengan sebuah batu nisan yang kira-kira batu nisannya itu kurang lebih beratnya 30 kg, dan diduga Jessica ini meninggal gara-gara dipukul sama batu nisan tersebut. Nah, entah kejadiannya gimana lagi, itu tuh waktu itu masih jadi misteri. Setelah penyelidikan, polisi percaya bahwa Jessica yang waktu itu menumpangi sebuah mobil di halte bus itu benar-benar gak kenal sama orang yang menumpangi. Jadi dia ini dalam pengaruh, pokoknya dipengaruhi lah ya, supaya bisa masuk ke dalam mobil itu. Nah, sampai akhirnya dia ditahan selama kurang lebih 6 jam di dalam mobil itu, di-cut, terus diperkosa. Dan itu gak cuma sekali diperkosanya, sama 2 orang laki-laki itu berkali-kali diperkosanya Jessica ini. Dan sebelum dia ini kabur dari pria tersebut, si Jessica ini, pada saat penyelidikan polisi juga menemukan jejak kaki Jessica di lumpur bersamaan dengan potongan lakban yang diduga lakban ini berasal dari mulut Jessica yang waktu itu di lakban. Kemudian tangannya juga di lakban. Dan Jessica ini sepertinya dari jejak-jejak kaki tersebut dia ini lari saking cepetnya gitu ya, dan akhirnya kaos kakinya pun kemana-mana. Nah, setelah Jessica ini coba untuk berlari dari kedua penjahat itu, dia ini juga sambil bersembunyi di balik-balik batu nisan di pemakaman Couple Poster. Kan kalau di luar negeri tuh batu nisannya tinggi-tinggi gitu kan ya, sampai pokoknya sebadan tuh bisa ngelindungin lah. Dia tuh bersembunyi di situ sampai akhirnya dia ini ketemu sama perumahan kecil gitu. Tapi setelah dia ngelihat itu, tiba-tiba dia ini jatuh dan menghantam pagar pemakaman tersebut. Makanya dia akhirnya pingsan di situ. Nah, si para penjahat ini dia tuh ternyata masih ngejar si Jessica. Dan bukannya mereka ini kabur ngelihat Jessica pingsan jatuh habis ketabrak, dia ini malah kayak mau ngabisin Jessica, jadi langsung dipukul sama batu nisan yang tadi beratnya sekitar 30 kg sampai Jessica itu meninggal di tempat. Sadis banget. Dan setelah Jessica meninggal gara-gara si batu nisan tadi, mereka ini juga tetap aja mencuri liontin milik Jessica yang sebenarnya liontin itu dikasih sama Shaun Thompson, yaitu mantan pacarnya. Dan liontin ini bertuliskan Taken, itu yang dikasih sama pacarnya, dan ini yang diambil sama si penjahat itu, sampai mereka setelah itu barulah kabur. Awalnya polisi menduga kalau orang yang mesti bertanggung jawab atas terbunuhnya si Jessica ini adalah mantan pacarnya, yaitu si Shaun Thompson. Karena si Jessica ini kan meninggalnya setelah berantem sama si mantan pacarnya ini.
Terus juga liontinnya tiba-tiba hilang. Jadi makanya polisi itu makin yakin kalau pembunuhnya itu adalah mantan pacarnya ini. Tapi ternyata setelah diselidiki, si Sean Thompson pada saat kejadian itu lagi pergi ke Florida sama teman-temannya. Jadi sama sekali gak ada bukti kalau si Sean Thompson lah orang yang membunuh si Jessica Lynn. Nah, sebelum ketangkap siapa pembunuh aslinya, pada tahun yang sama di tahun 1991, tepatnya di bulan Agustus, ada seorang penjahat yang tertangkap karena kasus pemerkosaan dan juga percobaan penculikan. Nah, polisi itu sebenarnya udah curiga sama orang ini. Namanya adalah Mervyn Lee Smith. Nah, polisi itu udah curiga sebenarnya kalau ini tuh ada hubungan, si orang ini ada hubungannya sama kasus Jessica. Tapi polisi sama sekali nggak ada bukti yang mengarah bahwa Mervyn Lee Smith ini adalah pembunuhnya Jessica. Nah, si Mervyn Lee Smith ini atas kasus yang terjadi pada Agustus 1991 itu udah dihukum sekitar 4 tahun atas kejahatannya, dan dia ini udah dibebaskan juga secara bersyarat. Pada saat dibebaskan, Mervyn Lee Smith ini diminta untuk tes DNA sebelum dia dibebaskan bersyarat. Mungkin buat data kepolisian, ya kan, seperti biasa. Dan dari tes DNA tersebut akhirnya terungkaplah bahwa memang benar si Mervyn Lee Smith ini adalah orang yang membunuh Jessica Lynn Kent. Nah, tapi teman-teman, ternyata polisi ini baru menyadari kalau DNA di tahun 2000 yang udah dites itu adalah DNA yang sama persis dengan si pembunuh Jessica Lynn. Jadi baru ketahuannya itu sekitar tahun 2008. Tepatnya pada bulan April. Nah, DNA-nya sama persis dengan DNA yang ada di sidik jari, batu nisan, terus yang lain sebagainya di waktu penyelidikan itu. Dan tepat pada tanggal 9 April 2008, polisi di Burlington menangkap si Mervyn Lee Smith ini dan langsung membawa ke pengadilan. Dan gak disangka, Mervyn Lee Smith ini langsung ngaku pada saat di pengadilan itu. Nah, si Mervyn Lee Smith ini mengaku bahwa dialah yang membekap terus memperkosa sampai dia juga yang mempengaruhi si Jessica hingga Jessica mau masuk ke dalam mobil di halte bus waktu itu. Dan dia juga yang memukulkan sebatu nisan yang 30 kg itu ke tubuhnya Jessica sampai meninggal dunia. Tapi karena si Mervyn Lee Smith ini mengaku, jadi pengadilan memutuskan Mervyn Lee Smith tidak dihukum mati, tetapi hanya dipenjara selama seumur hidup, yaitu 30 tahun. Otomatis sekarang sebenarnya Mervyn Lee Smith ini masih dipenjara karena 30 tahun kemudian berarti 2038, dan dia tidak boleh lagi ada pembebasan bersyarat dengan alasan apapun. Nah, setelah semuanya terungkap, ternyata si orang tua Jessica ini sampai pada saat di pengadilan itu masih merasa bersalah sama kejadian yang menimpa Jessica Lynn. Jadi orang tuanya, terutama ibunya, itu sangat merasa bersalah sekali. Dan dia bilang bahwa dia ini masih bisa merasakan detak jantung anaknya yang pada saat itu kabur dan berusaha menyelamatkan hidupnya dari dua penjahat kala itu. Emangnya kasih sayang orang tua itu kalau gimana pun anaknya pasti gak akan pernah benci deh sama anaknya, senakal apapun. Dan walaupun ini bukan salah orang tuanya, tapi orang tua itu pasti ngerasa sedih banget. Nah teman-teman, itulah dia cerita dari Jessica Lynn yang kasusnya baru terungkap setelah 17 tahun dia meninggal dunia. Dan mungkin pesan yang bisa diambil dari kasus ini adalah jadilah anak yang baik dan yang menuruti orang tua, karena gimana pun juga tanggung jawab orang tua itu adalah pada saat dimana anak-anaknya itu menuju dewasa. Di situ tuh kayaknya masa yang rentan banget sih, karena pasti akan banyak hal yang terjadi dan bisa jadi hal buruk itu bisa terjadi kapanpun gitu ya. Jadi kita semua harus memang patuh sama orang tua
bukan hanya pada saat remaja sih, tapi pada saat kapanpun, dimanapun, dan oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya saran ataupun ada topik yang mau dibahas di Konspedia, silahkan komen aja di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.